Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Senin 6 Juni 2022 terangkum dalam Sumiku News. Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan seorang pengedar narkoba jenis ganja. Berhasil disita barang bukti kantong plastik hitam yang berisikan 5 paket ganja kering dengan berat 5 kg. Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan seorang pengedar narkoba jenis ganja. Berhasil disita barang bukti kantong plastik hitam yang berisikan 5 paket ganja kering dengan berat 5 kg. Tersangka Romsa 57 tahun warga Lorong Tangga Raja, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang ini ditangkap di rumahnya Minggu 5 Juni sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib didampingi Kasat Narkoba Kompol Mario Infantri mengatakan, penangkapan pelaku bermula dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis ganja kering di sekitar tempat tinggal tersangka. Muhammad Ngajib mengatakan pelaku sudah 3 kali memasok barang haram ini dari Aceh. Atas ulahnya pelaku terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku Romsa mengaku telah menjalani bisnis ini selama 2 bulan terakhir. Pertama 50 kg dan sudah terjual. Kedua 45 kg masih sisa 5 kg. Untuk 50 kg pertama mendapatkan upah 2,5 juta dan yang kedua 2 juta rupiah. Denny, Sumeko TV melaporkan. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menyatakan sudah memanggil EM, Kepala SD Negeri 11 Sungai Pinang yang diduga melakukan pelecehan kepada salah satu siswanya. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menyatakan sudah memanggil EM Kepala SD Negeri 11 Sungai Pinang yang diduga melakukan pelecehan kepada salah satu siswa. Ardani memastikan kasus ini akan diproses dan diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Sayadi mengungkapkan, pihaknya sudah meminta keterangan dari Kepala SD Negeri 11 Sungai Pinang EM. Keterangan EM tertuang di berita acara pemeriksaan yang dilakukan Disdikbud Kabupaten Ogan Ilir. BAP ini akan diserahkan ke Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan meminta petunjuk langkah apa yang akan diberikan kepada EM. Setelah meminta keterangan kepada EM, Sayadi juga menambahkan akan meminta keterangan dari murid yang diduga menjadi korban pelecehan oleh EM. Hal itu dilakukan untuk menyeimbangkan informasi yang diberikan EM dalam BAP dengan keterangan dari korban. Eti, Sumeko TV melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel berencana menambah gedung pelayanan. Gedung tersebut bakal didirikan di area lahan yang masih milik RSUD Siti Fatimah, khususnya untuk pelayanan medical check-up. Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumsel berencana menambah gedung pelayanan. Gedung tersebut bakal didirikan di area lahan yang masih milik RSUD Siti Fatimah, khususnya untuk pelayanan medical check-up. Direktur Utama RSUD Siti Fatimah Dr. Samsudin Ishak Surya Manggala mengungkapkan, pihaknya telah menyerahkan konsep perencanaan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Konsep tersebut selanjutnya akan dipilih oleh gubernur. Samsudin mengatakan pihaknya berencana akan memisahkan gedung yang khusus dihuni oleh pasien sakit dan pasien sehat. Pembangunan ini sebagai upaya mengembangkan pelayanan kesehatan di Sumatera Selatan. Selain itu, penambahan gedung baru tersebut juga sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kejadian di luar kendali. Salah satunya ledakan pasien COVID-19 beberapa waktu lalu yang menyebabkan terhentinya pelayanan di rumah sakit akibat keterbatasan ruangan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun di SMP Negeri 1 Indralaya pada hari pertama berjalan dengan lancar dan kondusif. Pelaksanaan ujian penilaian akhir tahun di SMP Negeri 1 Indralaya pada hari pertama berjalan dengan lancar dan kondusif. Meskipun pelaksanaan ujian berbasis Android,
namun tidak ada kendala yang ditemui oleh siswa dalam mengerjakan soal. Aisyah, siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Indralaya menuturkan, lebih nyaman menjalani ujian dengan menggunakan Android dibandingkan paper atau kertas. Lebih simpel karena tidak perlu membawa pena dan peralatan lainnya. Cukup hanya membawa smartphone dan mengerjakan pertanyaan melalui link. Adapun mata pelajaran yang diujikan pada hari pertama ini adalah pendidikan agama Islam dan ilmu pengetahuan alam. Menurut Aisyah, dari kedua mata pelajaran tersebut justru mata pelajaran PAI yang dianggapnya sulit. Kepala SMP Negeri 1 Indralaya Herlina mengatakan, penggunaan Android pada ujian PAT tahun pelajaran 2021-2022 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai manfaat positif dari Android itu sendiri. Eti, Sumeko TV melaporkan. Pelajar sekolah menengah pertama di Kota Palembang mengikuti ujian sekolah Senin 6 Juni. Ujian sekolah untuk siswa kelas 7 dan 8 akan digelar sampai 10 Juni. Pelajar sekolah menengah pertama di Kota Palembang mengikuti ujian sekolah Senin 6 Juni. Ujian sekolah untuk siswa kelas 7 dan 8 akan digelar sampai 10 Juni mendatang. Pantauan Sumek.co di SMP Negeri 9 Palembang, ujian sekolah dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama 7.30 waktu Indonesia Barat sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Sesi kedua 10.00 waktu Indonesia Barat sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Wakil Kurikulum SMP Negeri 9 Palembang Rina Andriana mengatakan, ujian sekolah diikuti sekitar 700 peserta. Ada 10 mata pelajaran yang diujikan. SMP Negeri 9 Palembang memilih ujian menggunakan Google Form. Walaupun melalui perangkat elektronik, tetapi pelaksanaannya tetap di sekolah dan diawasi oleh 2 orang pengawas ujian. Rina menyebutkan durasi ujian mata pelajaran disesuaikan dengan arahan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang, yaitu 120 menit untuk satu mata pelajaran. Jumlah soal pelajaran mata pelajaran eksak 35 soal, non-eksak 40 soal. Terdiri dari soal pilihan ganda, pilihan kompleks menjodohkan, dan esai. Naba, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.